Ya, baik, pada kali ini kita masuk materi terkait dengan regulasi rekayasa bioproduk dan produk rekayasa genetik atau sering disingkat sebagai PRG, produk rekayasa genetik. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal sebagai GMO atau Genetically Modified Organism, GMO. Nah, ini sebagai ilustrasi sedikit bahwa genetically modified organism ini merupakan suatu produk ataupun suatu bahan yang di dalamnya sudah mengalami modifikasi pada tingkat genetiknya. Berarti sampai pada tingkat genetik ataupun tingkat kromosomnya. Tiap organisme atau tiap bahan atau tiap tanaman atau mungkin hewan itu sudah memiliki kromosom yang spesifik yang menentukan mengapa misalnya ayam bentuknya ya seperti itu, ada kepala, ada sayap, ada kaki dua, dan sebagainya. Jadi tidak akan pernah berubah ketika ayam menetas kok kakinya jadi 4 gitu ya. Nah, itu tidak akan pernah berubah. Akan bisa berubah kalau kromosomnya itu atau DNA-nya itu mengalami modifikasi gitu. Nah, modifikasi itu bisa bermacam-macam. Bisa modifikasi tingkat yang rendah sehingga berubahnya hanya sedikit. Misalnya ya kalau buah apel misalnya, yang harusnya ukurannya itu satu buah, satu biji, itu beratnya mungkin hanya 100 gram. Nah, kemudian kita modifikasi sedikit sehingga volume buahnya bisa meningkat menjadi mungkin 150 gram. Nah, itu tingkat yang lebih kecil. Kemudian kalau tingkat lebih kecil, lebih besar, bisa saja suatu buah apel itu yang awalnya harusnya bentuknya relatif bulat, itu dibuat menjadi panjang, seperti misalnya seperti mentimun gitu ya, atau seperti pepaya. Ya bisa aja ketika kromosom itu dimodifikasi sedemikian rupa. Tapi sifatnya itu semua ya tergantung dari apa-apa yang sudah akan dilakukan itu. Nah, perubahan-perubahan ini ternyata nanti bisa menimbulkan suatu resiko ya. Karena ketika suatu bahan mengalami rekayasa genetik, maka ada potensi ketika organisme atau bahan tersebut kita konsumsi, maka bisa jadi juga akan mempengaruhi si konsumennya atau yang memakannya. Karena yang kita makan adalah juga mengandung kromosom ataupun mengandung DNA tersebut. Nah, ketika DNA-nya itu ternyata berubahnya itu boleh dibilang belum stabil ya. Perubahannya belum stabil misalnya. Itu bisa saja mempengaruhi ya sel-sel DNA kita. Ada potensi, tapi bukan berarti selalu ya. Ada potensi. Gitu, ada potensi perubahan genetik itu belum stabil sehingga nanti bisa mempengaruhi bagi konsumennya. Oleh sebab itulah semua bahan-bahan yang setelah dilakukan modifikasi pada tingkat DNA ataupun kromosomnya ini harus diberi aturan main untuk memastikan konsumen itu terlindungi. Nah, seperti itu. Terlindungi dalam artian ya pastikan bahwa produk yang sudah dimodifikasi genetically-nya ini yaitu sudah benar-benar aman. Untuk menunjukkan aman apa? Ya tentu sudah dilakukan pengujian dari berbagai macam jenis pengujian memastikan bahwa organisme yang atau manusia yang mengkonsumsi produk tersebut tidak mengalami dampak negatif. Nah, sehingga bisa dirilis produk tersebut. Dan ketika dirilis juga nanti ada aturannya lagi untuk membuat konsumen mengetahui bahwa produk tersebut memang sudah mengalami modifikasi genetically-nya. Sehingga kalau terjadi misalnya kok terjadi apa-apa, nah ini bisa
ditelusur. Misalnya ketika orang tersebut makan apel yang sudah mengalami GMO ini, keseringan makan apel tersebut ternyata kok berubah, tiba-tiba kulitnya keriput gitu. Padahal umurnya baru 30 tahun misalnya. Wah, penuaan dini ini. Kemudian ditelusur, loh, dia ternyata banyak makan apel, yang harusnya apel itu bagus untuk kulit gitu. Tapi kok ini bikin keriput. Nah, itu bisa nanti ditelusur, oh ternyata apelnya adalah apel GMO misalnya ya. Misalnya, sehingga nanti bisa dilakukan tindakan lebih lanjut untuk menelusuri lebih dalam terkait dengan produk GMO yang beredar tersebut. Itu latar belakangnya. Nah ini sebagai introduksinya bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan. Nah, ini. Jadi dilarang menggunakan bahan-bahan tersebut kalau belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan. Yang ini diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Lebih spesifik di pasal 77 ayat 2 ya. Nih. Ini sebenarnya baru salah satu aturan yang mempertegas bahwa tidak boleh sembarangan menggunakan bahan yang sudah mengalami genetically modified tadi. Peraturan lainnya ini banyak turunannya, termasuk peraturan-peraturan yang baru, mungkin nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Ada banyak, nanti akan juga kita berikan beberapa, mungkin sudah dari Bu Tita, mungkin juga sudah di-share ya, terkait dengan aturan-aturan peraturan dari Menteri Kesehatan, BPOM, dan sebagainya itu. Sudah atau belum ya dari Bu Tita? Ada? Belum? Aturan belum, Pak. Lebih kepada ada. Apa itu GMO dan Oke. Seperti itu sih. Ya, kalaupun belum nanti juga bisa ya di searching, istilahnya tinggal misalnya ini Undang-Undang Nomor 18 ini ketik aja di Google juga nanti saya kira akan muncul, dan bahkan yang terkait yang mendukung atau peraturan-peraturan turunannya. Peraturan lainnya diantaranya dari Pemerintah Republik Indonesia tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik Nomor 21 Tahun 2005 ya. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Jadi memang peraturan ini memang banyak karena memang begitu ketatnya terkait dengan peredaran produk rekayasa genetik ini. Nah, kemudian Peraturan Badan Pengawas Obat Makanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan pangan produk rekayasa genetik. Kemudian dari ini KKH-PRG, Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik tahun 2011 tentang penetapan tim teknis keamanan hayati produk rekayasa genetik. Nah, nanti dalam perizinannya nanti akan melibatkan KKH ini, Komisi Keamanan Produk Rekayasa Genetik ini. Nah, ini nanti akan bisa dilihat sekilas terkait dengan mekanisme mendapatkan izin edar itu. Nah, kemudian ini yang tidak boleh ketinggalan. Ketika kita sudah mendapatkan izin, maka produk-produk yang sudah mengalami rekayasa genetik tadi harus diberi label yang mudah dimengerti. Nah, gitu, mudah dimengerti bahwa produk tersebut adalah produk GMO. Nah, paling mudah adalah label dengan ya tulisan GMO ini. Ada tulisannya GMO, Genetically Modified Organism. Jelas ya itu, artinya memang bisa dibaca secara jelas. Pelaku usaha pangan yang memproduksi pangan PRG di dalam negeri ataupun mengimpor pangan PRG yang dari luar negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan keterangan tentang pangan PRG pada label. Kewajiban mencantumkan tentang pangan PRG dilakukan untuk pangan PRG yang mengandung paling sedikit 5% kandungan DNA PRG. Ya, jadi kurang lebih kalau ada menggunakan ya 5% bahannya itu adalah bahan GMO.
5% atau lebih, ya, maka harus dicantumkan label tersebut. Nih. Banyak buah-buahan, sayur-sayuran itu adalah produk GMO. Nah, ini memang banyak. Tapi sebenarnya tadi tidak perlu khawatir karena produk-produk tersebut sebenarnya sudah melalui pengujian yang menunjukkan bahwa produk tersebut aman. Karena biasanya rekayasa genetik pada produk-produk buah sayur itu biasanya adalah modifikasi pada tingkat yang ringan. Modifikasi pada tingkat yang ringan. Biasanya seperti itu. Pada tingkat yang ringan biasanya melalui pemberian radiasi. Biasanya yang paling ringan adalah melalui pemberian radiasi. Kemudian dari bahan-bahan misalnya bibit yang sudah dilakukan radiasi, kemudian diambil atau ditanam, diuji, mana yang memberikan efek lebih baik. Apakah misalnya tahan terhadap hama, apakah misalnya ukuran buahnya menjadi lebih besar, apakah mungkin batangnya bisa lebih besar, gitu tanamannya, dan sebagainya. Gitu. Jadi dari sekian yang diberi radiasi, itu tidak akan berhasil semua. Gitu. Tidak akan berhasil semua. Pasti banyak yang gagal, tetapi ada sedikit yang berhasil. Yang sedikit berhasil itu kemudian kita isolasi, dan kemudian kita budidayakan atau pemulihan tanaman dan seterusnya sehingga kita peroleh bibit yang sudah unggul. Nah, kemudian untuk selain pelabelan dengan kata-kata GMO, ada beberapa label dengan metode lain, yaitu dengan memberikan angka. Gitu ya, memberikan angka. Ini biasanya untuk produk-produk impor. Untuk produk yang sudah mengalami modifikasi genetik, ini dilabeli dengan 5 digit kode yang diawali dengan angka 8. Nah, jadi kalau ada misalnya buah apel, buah jeruk, buah pir, dan sebagainya, ada label berupa angka, nah ini perlu diperhatikan. Artinya kalau ada 5 angka dan diawali dengan angka 8, itu berarti produk tersebut adalah produk GMO. Karena ini mirip, nanti ada juga yang angka yang untuk menunjukkan dia organik. Yaitu dengan 5 digit angka, tetapi diawali dengan angka 9. Kemudian ada lagi yang konvensional, yang artinya ditanam biasa dengan pupuk campuran, dengan pestisida campuran, dan seterusnya lah. Artinya produk existing selama ini. Nah, ini bisa menggunakan 4 kode digit diawali dengan angka 3 atau 4. Jadi kalau kita lihat produk-produk apel, misalnya ada angka 4 digit, itu berarti produk-produk umum. Produk umum yang ditanam dengan pupuk campuran, bisa kompos, bisa urea biasa. Kemudian pestisidanya juga biasanya pestisida umum, yang pestisida sintetik ya. Nah, kalau yang 5 digit, nah ini yang perlu perhatian. Jangan sampai tertukar antara yang organik dan yang GMO. Yang GMO diawali dengan angka 8. Nah, ini. Nah, ini jenis dan persyaratan PRG yang akan dikaji atau diuji untuk dilepas ke pasar, gitu. Terutama ini misalnya di Indonesia, harus disertai dengan informasi dasar sebagai penunjuk bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, pangan ataupun pakan, ya tergantung dari produknya. Kalau pangan ya tentu adalah produk pangan. Karena produk PRG ini macam-macam, bisa berupa nanti tanaman, bisa berupa hewan, bahkan mikroorganisme atau jasad renik. Justru yang banyak itu adalah di sini jasad renik ini berkembang pesat. Karena jasad renik ini boleh dibilang paling aman. Paling aman. Karena nanti yang diambil bukan jasad reniknya yang dimakan, tetapi adalah produk metabolit sekunder dari jasad renik tersebut
yang kemudian nanti dipakai lebih lanjut untuk bisa produk pangan langsung ataupun ya sebagai katalis saja, misalnya enzim, nah gitu ya. Ini berkembang pesat karena ini justru tadi ya misalnya dari enzim dari mikroorganisme, apakah itu amilase, protease ataupun lipase, itu banyak yang diambil dari mikroorganisme yang sudah mengalami genetically modified organism. Tapi yang dipakai kan nanti enzimnya, dan enzimnya nanti dipakai adalah sebagai katalis. Jadi rangkaiannya jauh gitu ya, rangkaiannya jauh sehingga produknya itu boleh dibilang ya aman, dan produknya itu tidak perlu diberi label produk GMO karena sudah produk turunannya gitu ya, produk turunan jauh gitu. Karena yang di GMO adalah mikroorganismenya, sedangkan yang dipakai nanti enzimnya, dan bahkan nanti yang dikonsumsi adalah produk hasil reaksi enzimatis itu. Nah, seperti itu. Ini berkembang pesat dari kalau misalnya lihat di Sigma Aldrich ataupun Merck itu ya. Enzim-enzim yang diperoleh itu banyak yang diantaranya adalah yang sudah dimodifikasi. Biasanya ditunjukkan dengan expression, ya, expressionnya ada kemana gitu. Nah, untuk pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik, pangan PRG baik yang diproses dalam negeri ataupun impor sebelum diarahkan wajib melalui pengkajian keamanan pangannya minimum. Kemudian dikecualikan untuk bahan penolong, processing aid. Nah, ini kalau sudah produk artinya hanya bahan penolong yang seperti tadi enzim misalnya. Yang enzim itu akan hanya digunakan sebagai katalis, kemudian tidak masuk di dalam produk karena nanti akan dipisahkan gitu. Bahkan enzimnya kan bisa dipakai berulang, biasanya seperti itu. Nah, maka ini aman seperti tadi enzim dari mikroorganisme yang sudah mengalami GMO tadi. Atas dasar rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), maka Kepala Badan menerbitkan keputusan izin atau penolakan izin peredaran pangan PRG sebagai sertifikat keamanan pangan PRG. Nah, ini nanti yang akan mengurusi terkait dengan rekomendasi apakah produk tersebut boleh diedarkan atau tidak, itu adalah dari KKH PRG ini, Komisi Keamanan Hayati PRG. Nah, dari kelembagaan, nah ini ada 3 lembaga yang berperan besar dalam penerbitan izin produk GMO tadi. Ada BKKH, ada KKH, ada TTKH. BKKH, Balai Clearing Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Ini adalah sebagai sarana komunikasi antara KKH dengan pemangku kepentingan. BKKH PRG bertugas mengumumkan penerimaan permohonan, proses, dan ringkasan hasil pengkajian PRG di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi ini sebagai wadah yang menjembatani antara distributor atau pebisnis dengan KKH. Sedangkan KKH-nya sendiri ini sebagai komisinya, Komisi Keamanan Hayatinya, ini memberikan rekomendasi keamanan hayati PRG kepada menteri terkait atau kepala BPOM dan membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan PRG serta pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan adanya dampak negatif PRG. Jadi KKH ini sebagai inilah kepalanya apa utamanya yang nanti akan berperan besar yang menentukan apakah produk GMO tersebut layak edar atau perlu ditinjau ulang. Dan ketiga adalah TTKH, yaitu Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Ini membantu KKH dalam melakukan evaluasi dan pengkajian teknis keamanan hayati, serta kelayakan pemanfaatan PRG. TTKH terdiri atas para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan PRG. Bisa dari ahli pangan, tanaman, hewan, ikan, jasa training atau mikroorganisme dan lain-lain ya. Jadi KKH ini sebagai induknya yang nanti akan menerima laporan dari BKKH, kemudian akan meneruskan untuk pengkajiannya itu ke tim teknis TTKH.
Hasilnya nanti akan dikembalikan lagi ke KKH dan kemudian nanti baru direkomendasikan apakah produk tersebut layak edar atau tidak. Ini skema sederhananya. Untuk skema lebih detailnya kurang lebih seperti ini. Ini ya. Dari pemohon, misalnya distributor ataupun yang mau mengedarkan produk tersebut melalui BPOM, kemudian BPOM meneruskan ke KKH. KKH ini akan berkoordinasi dengan BKKH dan TTKH tadi. Nah, TTKH sehingga kemudian ini akan dilakukan pengujian di laboratorium apakah produk tersebut aman gitu, aman. Jika aman maka akan dikembalikan lagi ke KKH ini sebagai induknya, sebagai pusat sentralnya ya. Nah, baru kemudian diserahkan kembali ke BPOM dan BPOM nanti ke pemohon. Artinya sehingga bisa rilis misalnya. Berarti seperti itu mekanisme peredarannya. Barangkali kalau nanti ada yang mau jadi importir ya, importir karena biasanya produk-produk GMO ini ciri khasnya adalah ya produknya biasanya bagus-bagus gitu. Gede-gede, kulitnya halus-halus ya gitu. Kemudian juga mungkin rasanya sangat manis dan sebagainya kalau buah-buahan ya. Dan harganya murah. Karena sebenarnya ya ketika sudah dihasilkan produk yang sudah termodifikasi, ya selanjutnya proses budidaya ataupun proses perbanyakan itu produksi itu ya sama dengan produk konvensional. Hanya bibitnya saja itu dari kalau ditelusur ujungnya adalah dia sudah mengalami rekayasa genetik gitu. Tapi untuk proses selanjutnya sama sehingga ibaratnya sama-sama nanam 1 hektar, kalau bibit biasa itu hasilnya hanya 1 ton, kalau yang GMO bisa jadi 2 ton atau 3 ton. Itulah akhirnya ya produknya biasanya akan murah gitu, murah. Tetapi ya tadi ada potensi resiko yang bisa muncul yang itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sedikit gambaran kalau di Amerika ya. Kalau tadi kan di Indonesia ya, di Indonesia. Ini kalau di Amerika GMO telah menjadi istilah umum yang digunakan konsumen untuk menggambarkan tumbuhan, hewan ataupun mikroorganisme yang bahan genetiknya telah diubah melalui proses yang disebut rekayasa genetik. Untuk di Amerika ini diatur oleh FDA, Food and Drug Administration, kemudian Environmental Protection Agency, EPA, ini yang melihat dari sisi lingkungannya. Kalau Food and Drug-nya dari produk, keamanan produknya, sedangkan EPA ini dari environment-nya. Kemudian US Department of Agriculture ini sebagai kementeriannya lah ya, sebagai kementeriannya yang akan memastikan bahwa GMO tersebut aman baik untuk manusia, kemudian tanamannya sendiri, dan hewan-hewan yang mungkin mengkonsumsinya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi jagung misalnya ya, jagung ini akan dipastikan bahwa jagung ini aman bukan hanya untuk manusia saja, bahkan sampai ke tanaman ataupun hewan yang mengkonsumsinya. Karena misalnya tanaman jagung kan bisa saja dikonsumsi oleh hewan ya, untuk konsumsi oleh hewan. Jangan sampai hewannya juga nanti malah mengalami misalnya mutasi genetik gitu. Atau tanamannya sendiri jangan sampai misalnya tanaman di sekitarnya juga akan mengalami perubahan dari genetiknya. Misalnya nanti jangan sampai misalnya rumput-rumput gulmanya malah misalnya lebih tahan terhadap herbisida misalnya. Jadi gulmanya nanti sulit dimatikan misalnya. Itu jangan sampai terjadi, sehingga dari sisi keamanan untuk konsumen maupun lingkungannya itu semuanya dipastikan aman. Nah, ini koordinasi antara FDA, USDA, dan EPA, kemudian nanti akan akhirnya merekomendasikan apakah produk tersebut boleh rilis atau tidak. Ini gambaran umumnya. Gambaran detailnya mungkin
bisa dipelajari lebih lanjut jika dibutuhkan. Nah, kemudian ini how can I tell if I am eating GMOs, atau bagaimana jika saya mengkonsumsi produk-produk GMO ini. Mulai Januari 2022, jenis GMO tertentu akan memerlukan pengungkapan yang memberitahu Anda apakah makanan yang Anda makan adalah bioengineered food. Bioengineered food adalah istilah yang digunakan Kongres untuk menggambarkan jenis transgenik tertentu ketika mereka telah lolos dari ini, National Bioengineered Food Disclosure Standard. Standar menetapkan persyaratan untuk pelabelan makanan yang dimakan manusia yang sedang atau mungkin direkayasa secara biologis, dan mendefinisikan makanan yang direkayasa secara biologis sebagai makanan yang mengandung materi genetik yang dapat dideteksi yang telah dimodifikasi melalui teknik laboratorium tertentu dan tidak dapat dibuat melalui pemilihan konvensional atau ditemukan di alam. Ini aturan barunya ya. Dan pada tahun 2022, pembuat makanan, importir ataupun distributor tadi harus memberi label makanan yang direkayasa secara biologis atau memiliki bahan yang direkayasa secara biologis. Pada saat itu, makanan yang dijual di Amerika Serikat yang memenuhi divisi makanan hasil rekayasa hayati harus memiliki informasi pada kemasannya, termasuk teks pada kemasan, dengan tulisan bioengineered food, simbol makanan rekayasa hayati, dan lain-lain. Nah, artinya ya tergantung dari ininya, negaranya, tapi harus ditunjukkan ini tadi dengan label yang jelas. Jadi sebenarnya kalau hanya angka seperti yang tadi disebutkan di awal ya, dengan 5 digit angka, gitu, dengan dimulai angka 8, itu boleh dibilang kurang pas, gitu ya. Sebenarnya kurang pas. Cuma masalahnya itu diizinkan begitu ya, itu diizinkan. Ini memang cukup dilema, termasuk juga kaitannya dengan penggunaan bahan tambahan pangan yang menggunakan label kodeks, gitu ya. Itu juga sampai saat ini masih dibolehkan. Artinya, misalnya menggunakan emulsifier itu dengan kode tertentu, misalnya E475, E485, gitu. Yang mana pasti itu akan menjadi kesulitan bagi konsumen untuk mengetahui ini bahan apa gitu. Sama tadi ketika hanya angka 8943. Ini angka apa gitu ya. Angka apa? Bahkan kadang ada yang punya persepsi kebalikannya. Ini ada angkanya gini, ini kayaknya ini produk bagus ya. Cuma tahunya seperti itu. Ada labelnya, apalagi labelnya itu dengan stiker misalnya hologram gitu ya. Ini kayaknya produk yang sudah melalui istilahnya sertifikasi khusus lah seperti itu. Ada yang malah punya persepsi seperti itu. Ya ini kita juga kurang tahu kenapa masih dibolehkan, padahal itu sebenarnya berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi. Gitu. Ya, apakah itu ada kaitannya dengan unsur bisnis dan sebagainya ya kita tidak tahu. Tapi tugas kita sebagai akademisi atau sebagai orang yang terpelajar yang mengetahui itu ya harus bisa mengaplikasikannya ataupun mungkin menyebarkan ke masyarakat atau mungkin yang masyarakat kecil dari keluarga bahwa label-label itu ya harus diperhatikan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman. Mungkin kaitannya juga kalau yang halal ya itu pastikan bahwa dia memang halal gitu. Karena juga pernah juga beberapa produk itu ya akhirnya sempat kontroversi. Mungkin pernah mendengar dulu istilah luwak white coffee ya yang menggunakan emulsifier dengan kode E sekian-sekian gitu ya. Itu ternyata banyak yang menduga bahwa kode E sekian-sekian-sekian itu kebanyakan diproduksi dari babi, dari lard gitu ya, dari babi. Sehingga sempat heboh. Wah, ini mengandung babi dan seterusnya.
Meskipun setelah itu diklarifikasi bahwa produk emulsifier sekian tadi itu ternyata tidak semuanya dari babi, dan kemudian yang diambil, yang dipakai ini juga memang yang bukan dari babi. Akhirnya diverifikasi bahwa produk tersebut halal, seperti itu. Tapi kan ya tadi angka itu kan akhirnya menimbulkan apa ya, sejenis ya, orang berpersepsi macam-macam, bisa berpersepsi negatif tadi, langsung menuduh wah ini mengandung babi, atau ya tadi berpersepsi terlalu berpikir positif, wah ini kayaknya tersertifikasi oleh lembaga khusus ini. Bahkan misalnya tandanya itu pakai hologram gitu kan sudah keren banget gitu. Padahal sebenarnya bukan ke sana arahnya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung di sela ya, nggak apa-apa, santai aja. Ada mungkin? Kalau belum ada, kita lanjutkan untuk genetic engineering for improving quality and productivity of crops. Rekayasa genetik untuk memperbaiki kualitas ataupun produktivitas dari hasil panen ya. Hasil panen bisa berupa hewan ataupun tanaman, buah, sayur dan sebagainya. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai gizi yang tinggi pada hasil pertanian. Pada pemulihan tanaman, budidaya tanaman ini terus dilakukan upaya ya, termasuk kalau kemarin dari pidato pengukuhan yang kemarin ya, itu juga disampaikan bagaimana jagung tersebut, jagung Pajajaran, yaitu dihasilkan telah melalui berbagai proses sehingga tahan terhadap hama, produktivitasnya meningkat, tahan terhadap iklim dan sebagainya. Hanya kalau tidak salah itu tidak melalui rekayasa genetik, tapi hanya melalui persilangan. Nah, kalau persilangan aman. Kalau persilangan aman, tetapi hasilnya biasanya cukup lama untuk bisa mendapatkan hasil persilangan yang pas gitu ya. Karena persilangan itu kan juga sebenarnya itu kalau ditelusur lebih lanjut, persilangan itu kan juga sebenarnya untuk mengawinkan antara kromosom bibit satu dengan bibit yang lain. Yang kromosomnya awalnya berbeda, yang satu misalnya tahan hama tapi produknya sedikit, yang satu produknya banyak tapi tidak tahan hama. Kemudian dikawin silangkan, diharapkan ada kromosom yang berpindah, yang tahan hama ini masuk ke yang produktivitasnya tinggi, tapi tetap produksinya tinggi sehingga nanti diperoleh produktivitas tetap tinggi tapi tahan hama. Itu sebenarnya juga intinya sih memasukkan si kromosom tadi, itu DNA tadi, hanya melalui proses alami, kan begitu. Proses alami ya sama halnya kayak mungkin orang Indonesia pengen nanti anaknya ganteng, tinggi, besar gitu ya. Ya akhirnya kawin dengan bule gitu ya, yang di sana memang kromosomnya ya putih, tinggi, gede gitu ya. Sehingga nanti harapannya anaknya ya begitu. Mungkin tidak putih banget tapi paling enggak tinggi dan gede gitu ya, sehingga ganteng gitu lah. Nah, seperti itu. Hanya itu prosesnya alami. Tapi kalau yang kita sebut rekayasa genetik ini memang secara engineering kita melakukan secara sengaja melalui teknik pengubahan kromosom tadi, gitu. Bisa melalui suatu sinar radiasi ataupun bisa menggunakan sejenis fragmentasi DNA ataupun potong dan sambung dari DNA yang dilakukan gitu, sehingga masuklah DNA yang bagus, kemudian diperolehlah produk yang bagus ataupun bibit yang bagus. Tanaman hasil rekayasa genetik terbukti dapat menjadi solusi bagi tanaman yang diproduksi dengan metode konvensional untuk memenuhi permintaan dunia akan pangan berkualitas. Termasuk kedelai sendiri, kedelai yang kita banyak impor dari Amerika, itu sebagian besar, mungkin hampir semua ya, itu sebenarnya adalah produk rekayasa genetik gitu.
Tapi memang sudah terbukti aman, sehingga ya konsumen tahu tempe di Indonesia ya insya Allah ya aman begitu. Tanaman yang dikembangkan dengan rekayasa genetik tidak hanya meningkatkan hasil dan kualitas nutrisi, tetapi juga meningkatkan toleransi terhadap berbagai gangguan biotik ataupun abiotik. Gangguan biotik misalnya hama tadi ya. Abiotik itu misalnya adalah iklim, cuaca. Akhirnya tahan hujan, meskipun musim hujan, misalnya cabai ya. Cabai itu kan kalau musim hujan sering mahal, karena cabainya biasanya banyak mudah terkena penyakit kalau musim hujan. Gitu. Nah, kalau dibuat produk GMO, cabai yang tahan penyakit, tahan musim hujan, tahan kena air banyak, ya akhirnya aman, nggak masalah, tidak perlu khawatir terjadi gagal panen akibat curah hujan yang terlalu tinggi misalnya. Integrasi bioteknologi modern dengan praktik pertanian secara berkelanjutan dapat memenuhi tujuan mencapai ketahanan pangan. Nah, ini tuntutan. Tuntutan artinya memang kita harus bisa meningkatkan untuk mencapai ketahanan pangan ini dengan meningkatkan produktivitas. Jadi kalau dibahasakan, kalau dulu 1 hektar lahan itu bisa menghasilkan 1 ton jagung misalnya. Nah, dengan kemuliaan bibit-bibit yang bagus ini, lahannya tetap sama 1 hektar, atau bahkan mungkin makin berkurang, karena kan lahan itu tidak nambah ya, pasti akan makin nyusut gitu. Dipakai untuk perkantoran, untuk residensial, dan sebagainya. Pasti lahan pertanian akan menyusut. Tapi dengan teknologi-teknologi seperti ini, ya memang diharapkan diperolehlah ya produktivitas yang jauh lebih tinggi dengan luas lahan yang sama atau bahkan mungkin lebih kecil, tapi produknya bisa lebih besar, panennya lebih besar. Nah, ini yang cukup populer diantaranya adalah jagung ya, diantaranya jagung. Nah, ini perbandingan antara GMO dengan klasik atau ya konvensional produk. Tanaman yang dibiarkan secara klasik dan modifikasi GMO tadi ini dapat apa untuk mendapatkan produksi GMO yang bagus ini dapat dilakukan dengan beberapa metode tadi ya, dengan beberapa metode yaitu dengan konsep pertama adalah teknologi transfer gen atau bagaimana menginkorporasikan gen yang bagus itu ke dalam gen yang existing atau yang ada. Tanaman GM atau genetically modified tadi adalah hasil dari modifikasi yang sangat spesifik dan terarah dalam genom di mana produk akhir seperti protein, metabolit ataupun fenotip itu dikarakterisasi dengan baik. Dalam pemeliharaan tradisional, genom kedua induk dicampur kemudian disortir kembali ke dalam genom turunannya. Nah, jadi memang pada proses ini tidak bisa menghasilkan langsung berhasil gitu ya. Itu bisa melalui beberapa kali tahapan screening dan sebagainya. Setelah disortir ke dalam turunannya, kemudian gen yang tidak diinginkan ini dipisahkan sehingga tidak terikut dan harus dimusnahkan. Nah, itu ya, harus dimusnahkan. Hati-hati ketika melakukan rekayasa genetik, jangan sampai produk yang tidak dikehendaki, artinya yang tidak bagus, itu terus dibuang begitu saja, jangan. Nah, itu hati-hati, itu justru sangat berbahaya ketika itu terjadi. Misalnya, ada jagung yang tidak lolos screening, kemudian dibuang, kemudian tumbuh. Ternyata jagungnya tersebut punya karakteristik yang barangkali mempengaruhi lingkungannya, misalnya mempengaruhi rumput-rumput di sebelahnya untuk menjadi sangat tahan penyakit, gitu. Nah, itu nanti bisa jadi malah dihasilkan produk-produk rekayasa genetik yang tidak sengaja, yang akhirnya malah bisa merusak lingkungan atau mengganggu ekosistem dalam suatu
lahan ataupun lingkungan. Itu jadi harus dimusnahkan. Gitu. Mungkin kalau dalam film-film sering ada ya, seperti apa ya, membuat rekayasa genetik kawin silang misalnya antara tikus dengan kadal misalnya, di kromosomnya diganti gitu, supaya nanti tikusnya kalau ada yang kepotong tangannya atau bagian organnya itu bisa numbuh kembali karena ngambil kromosom dari kadal yang buntutnya kalau putus bisa numbuh kembali gitu ya. Tapi ketika itu ternyata gagal, nah itu justru bisa berbahaya, nanti bisa dihasilkan tikus yang luar biasa ini, hebat gitu ya. Nanti kepotong tangannya misalnya hidup lagi tapi bisa numbuh lagi gitu. Nah, itu bisa berbahaya. Untuk mengatasi ini, pemulia tanaman melakukan penyilangan berulang ke induk yang diinginkan. Nah, ini berkali-kali ya, panjang prosesnya, memang tidak bisa langsung. Hal tersebut memakan waktu dan tidak selalu berhasil memisahkan gen yang tidak aman. Itu waktu cukup panjang. Nah, teknologi GM, genetically modified tadi, menggunakan kontrol yang tepat pada waktu dan lokasi produk gen yang menghasilkan ekspresi spesifik jaringan atau organ ataupun perkembangan ataupun stres yang tidak mudah dicapai dengan pemulihan klasik. Nah, ini butuh pengendalian ekstra. Teknik GM memungkinkan pengenalan sifat-sifat baru pada satu waktu tanpa melibatkan perkawinan silang ekstensif seperti dalam kasus pemulihan klasik. Ya, ini jadi bisa saja ini muncul sifat baru. Sifat baru artinya tidak hanya sekedar tadi. Kalau kawin silang kan antara yang satu gede, yang satu kecil, yang kecil tahan hama, yang gede tidak tahan hama, kemudian dikawin silang diperolehlah yang gede tapi tahan hama. Hanya sekedar itu. Tapi kalau GM ini bisa lebih dari itu, gitu. Karena penempatan perubahan kromosom yang spesifik pada organisme tersebut bisa sangat memungkinkan munculnya karakteristik baru, gitu ya. Karena kita bisa mengotak-atik ya sesuka kita, gitu. Tidak harus membutuhkan bibit-bibit macam-macam, tapi bagaimana kromosom itu kita ambil saja dari masing-masing, kemudian bisa saja nanti gabungan tersebut menimbulkan ataupun inkorporasi dari kromosom yang baru itu menimbulkan sifat baru pula. Dari sudut pandang ilmiah, makanan yang dikembangkan baik dengan pembiakan konvensional atau dengan GM dapat memberikan efek yang sama pada kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, ini kalau ditinjau dari secara ilmiahnya sebenarnya sama gitu ya. Karena tadi kawin silang itu juga sebenarnya sama untuk memasukkan kromosom yang baik ke dalam kromosom yang existing. Tujuannya itu, hanya tekniknya tadi adalah yang satu alami dengan cara kawin, yang satu sengaja dimasukkan melalui engineering gitu. Yaitu sama halnya kayak apa? Ada istilah kalau manusia itu ada bayi tabung gitu ya, bayi tabung. Bayi tabung sama-sama menghasilkan bayi, ujung-ujungnya menghasilkan bayi. Hanya bedanya adalah yang satu alami melalui suatu perkawinan, yang satu melalui teknik engineering, tapi bukan rekayasa, hanya menggunakan bantuan dibuat secara sengaja. Artinya tidak melalui suatu perkawinan alami, tapi kita masukkan sel sperma dan ke dalam sel telur. Setelah dia numbuh, baru kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim. Nah, seperti itu. Nah, itu kan ya sebenarnya secara ilmiah sama, tetapi memang potensinya ketika alami itu efek negatifnya biasanya lebih kecil, walaupun bisa saja terjadi, kan begitu ya. Sedangkan kalau yang buatan, nah ini potensi gagalnya jauh lebih besar daripada berhasilnya. Makanya yang gagal yang tadi dibuang, dimusnahkan, yang berhasil yang sedikit tadi dikembangkan, nah begitu.
Nah, berikutnya ini GM Crop and Food Safety. Tanaman transgenik ya. Jadi transgenik juga istilah lain dari produk GMO tadi sebenarnya. Ada yang menyebut transgenik, artinya genetiknya itu sudah mengalami persilangan begitu. Yang diproduksi dengan memasukkan gen untuk meningkatkan kinerja agronomi ataupun meningkatkan nutrisi banyak dilakukan di berbagai negara. Ketelitian pertimbangan keamanan pangan sangat dipengaruhi oleh sumber DNA yang digunakan untuk mengembangkan tanaman genetically modified ini. Jika DNA berasal dari tanaman yang dapat dimakan, menjadikan proses pengaturan sebelum komersialisasi lebih mudah dan juga meningkatkan penerimaan konsumen. Ini artinya kalau masih DNA-nya itu DNA sejenis, misalnya adalah DNA sama-sama pepaya, gitu. Jadi masih itu lebih aman, jauh lebih aman. Karena kalau rekayasa genetik ini luas ya, tidak menutup kemungkinan gen dari organisme yang berbeda itu dimasukkan, gitu. Istilahnya kayak pepaya dengan melon. Ya kalau kawin silang biasa nggak bisa. Tapi kalau rekayasa genetik bisa. Gitu. Nanti mungkin diperoleh pepaya bentuknya kayak melon, gede gitu ya. Ya bisa saja karena memang ya diambil kromosom dari melon kemudian dimasukkan ke dalam pepaya. Nah, tapi selama produknya itu adalah DNA-nya itu dari bahan-bahan yang sama-sama bisa dimakan, ini relatif lebih aman. Tapi kalau bahannya itu yang satu itu adalah misalnya dari organisme yang tidak dapat dimakan gitu ya. Karena misalnya pepaya ini mudah terkena penyakit. Nah, cari tanaman yang tidak mudah terserang penyakit. Itu kan justru kebanyakan dari tanaman liar ya, misalnya gitu. Tanaman liar. Yang ibaratnya jangankan dia ditanam, dia dimusnahkan aja susah banget karena numbuhnya itu gampang banget gitu. Misalnya rumput liar atau kalau yang menjalar itu ya, yang menjalar misalnya sintru atau apa itu, nah itu sangat mudah sekali numbuh gitu. Ya misalnya diambil dari sana, nah itu tentu ya akan lebih sulit atau penerimaannya juga nanti lebih sulit. Misalnya di mana gen AMA1 diisolasi dari tanaman amaranthus yang dapat dimakan dan digunakan untuk mengembangkan kentang GM yang kaya protein. Nah ini masih bisa. Karena misalnya dari amaranthus ini kan dapat dimakan ya, kemudian di genetically modified ke kentang supaya dia punya karakteristik misalnya tahan hama tadi. Selama dua bahan ini masih dapat dimakan, ini relatif masih mudah diterima. Strategi lain, gen dari virus tumbuhan juga dapat dianggap sebagai transgen yang aman karena virus ini tidak dikenal sebagai patogen manusia. Nah, ini juga bisa saja menggunakan gen dari virus tanaman. Ini perkembangan ini ternyata virus yang menyerang tanaman itu sudah dikaji lebih lanjut bahwa virus dari tanaman tidak akan pernah membahayakan manusia. Gitu. Misalnya cabai itu kan suka gampang keriting ya pucuk-pucuknya itu karena kena virus. Nah, itu virus penyebab cabai keriting tadi daunnya pucuknya keriting itu ya tidak akan kok terus nanti membuat manusia itu terkena patogeniknya. Jadi ini juga aman. Jadi kromosom dari virusnya nanti atau DNA dari virusnya bisa saja diambil. Itu kalau virus dari tanaman. Tapi kalau virusnya itu virus yang dapat bersifat patogen ke manusia, ya ini tentu berbahaya. Misalnya dari virus COVID ya, virus COVID karena ini gampang numbuh gitu ya, gampang numbuh. Coba diambil, nanti diinikan ke misalnya kentang supaya nanti kentangnya itu ya jadi gampang banget numbuh, gampang banget tumbuh besar gitu. Ya ini berbahaya tentunya. Contoh lain, saat ini sekitar 90% pepaya yang dibudidayakan di Pulau Hawaii, di Hawaii
dekat Amerika sana ya. Direkayasa secara genetik dengan protein mantel PRSP yang tahan virus. Budidaya pepaya transgenik secara komersial menghasilkan peningkatan produksi pepaya yang cukup besar. Nah, ini apa? Bisa, artinya menggunakan PRSP ini virus ya. PRSP virus. Jadi tapi virusnya ini ketika dimasukkan ke dalam pepaya, nanti akhirnya pepayanya juga menjadi tahan virus gitu. Jadi tahan penyakit. Tapi ini virusnya adalah virus dari tanaman sehingga bersifat aman. Tapi tentunya ya semua itu tetap harus melalui prosedur tadi ya sebelum diedarkan, dipastikan bahwa produk tersebut memang aman. Meskipun dari bahan-bahan yang sudah diketahui aman, tapi tetap harus semuanya dilakukan pengujian. Ini beberapa aspek positif dari rekayasa genetik pada buah-buahan, sayuran. Gitu. Ini tentu bisa banyak manfaatnya ya. Bisa meningkatkan ya performa dari agrikultural sehingga lebih hemat biaya. Ya, hemat biaya karena sudah tahan penyakit misalnya ya itu tidak perlu pestisida. Kemudian karena produksinya meningkat ya tidak perlu lahan yang terlalu luas gitu. Kemudian juga perawatannya mungkin juga lebih mudah sehingga pekerjaannya tidak harus banyak-banyak. Misalnya tahan gulma ya. Akhirnya kalaupun ada gulma-gulma sedikit tidak harus cepat-cepat dibersihkan tapi biarkan aja nggak apa-apa karena dia tahan misalnya. Kemudian food with greater shelf life. Umur simpannya menjadi lebih lama. Misalnya tadi tomat, apel, pir gitu. Itu tidak mudah busuk gitu. Jadi tidak riwil, tidak perlu khawatir tomat ataupun buah-buahan tadi nanti baru 3 hari aja udah busuk. Gitu. Kalau tomat-tomat lokal kita kan tidak laku 3 hari aja mungkin udah mulai keriput ya kulitnya, udah mulai keriput, udah nggak seger gitu ya. Tapi kalau tomat-tomat yang sudah mengalami rekayasa genetik ini bahkan bisa sampai berminggu-minggu itu masih terlihat seger, tidak mudah rusak. Kemudian disease and herbicide resistant, sehingga ini tidak mudah mati oleh misalnya herbisida. Jadi kalau ada tanam, misalnya tomat, kan samping-sampingnya muncul gulma ya. Nah ini kan teknik paling mudah kan dengan cara disemprot itu gulmanya itu. Nah, tapi kalau disemprot gulmanya terus tanamannya kena juga ikut mati, ya kan akhirnya nggak bisa dipakai. Tapi kalau ini bisa diperoleh bibit yang tahan herbisida, ya sehingga disemprot gulma di samping-sampingnya, ini tomatnya nggak akan mati, ini tetap resisten. Nah ini sehingga proses pembersihan gulmanya lebih mudah gitu, tidak perlu disiangi secara manual atau menggunakan cukup semprot karena semprot itu sangat cepat ya. Kemudian drought resistant, kemudian meningkatkan improve nutritional content, improve sensory properties. Nah ini artinya sangat banyak manfaat-manfaat lain yang bisa diperoleh. Ini beberapa produk rekayasa genetik yang sudah banyak beredar ya, Ini terutama adalah jagung. Jagung ini banyak yang sudah mengalami rekayasa genetik, sehingga diperolehlah produktivitas jagung ini yang sangat bagus. Biasanya adalah ya ini merupakan tanaman-tanaman yang pada sifat natifnya itu riwil. Riwil itu dalam artian proses penanamannya sulit, produktivitasnya rendah dan sebagainya. Nah, karena justru dari sanalah akhirnya kan peneliti tertantang untuk bagaimana menciptakan produk pertanian ini yang kebutuhannya besar, selama ini
menanamnya sulit menjadi lebih mudah. Ini jagung. Kemudian kedelai. Nah, ini juga banyak. Ya tadi saya sampaikan kedelai yang dari impor Amerika itu yaitu hampir semuanya mungkin itu sebenarnya adalah produk GMO. Kemudian kanola. Kanola ini diambil minyaknya, minyak kanola. Minyak kanola itu minyak yang bagus karena banyak mengandung asam lemak tidak jenuh ya. Omega 6 omega 3 dan omega 6. Gitu, omega 3 dan omega 6. Sehingga permasalahan dulunya adalah kanola ini produktivitasnya rendah gitu. Sehingga bagaimana supaya meningkat produktivitasnya. Termasuk minyak kedelai ini sebenarnya kalau di Amerika di sana itu diambil minyaknya. Karena di Amerika boleh dibilang nggak ada yang membuat tahu tempe itu nggak ada gitu. Tapi di sana kedelai itu diambil minyaknya. Sama ya, utamanya adalah sebenarnya kebutuhan minyak itu sangat besar di sana. Nah, sedangkan bungkilnya barulah untuk ternak. Biasanya begitu. Nah, tapi kalau yang diekspor ke Indonesia, nah di Indonesia dibuatlah tahu tempe. Gitu. Nah, produk-produk ini di rekayasa genetik, urgensinya adalah terutama tadi minyak yang dihasilkan itu mereka kecil sehingga supaya bisa lebih besar ya maka direkayasa genetik, kemudian juga produktivitasnya meningkat. Itulah juga yang mungkin kita pernah dulu mendengar istilah kampanye negatif sawit gitu ya. Sawit dulu itu diserang terus sedemikian rupa, dijatuhkan, ditakut-takutin gitu supaya ya sawit itu tidak berkembang pesat gitu. Sehingga dulu sawit itu harganya murah gitu. Murah. Dan kemudian orang istilahnya Amerika ataupun Eropa, nah ini kesulitan barangkali untuk bersaing dalam menyediakan minyak. Karena minyak kedelai, minyak kanola, minyak biji kapas, minyak bunga matahari, yaitu produktivitasnya rendah sehingga harganya jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Gitu. Nah, kemudian kalau sekarang ini justru kita juga kurang tahu persisnya kenapa sawit yang dulu diserang sedemikian rupa, yang harganya murah gitu ya. Banyak industri sawit itu sempat mau collab gitu ya. Mau collab karena harganya sangat murah. Nah, sekarang bisa naik sampai 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ini saya juga heran kenapa sedemikian drastisnya. Ya, meskipun kalau ditelusur, memang saat ini kebetulan semua komoditas itu memang sedang naik. Artinya permintaan terhadap komoditas itu sedang tinggi-tingginya. Baik itu komoditas untuk minyak, bumi, kemudian mineral, timah, nikel gitu. Kemudian juga komoditas hasil pertanian ya termasuk ini kedelai, sawit, kemudian jagung itu memang lagi naik semua gitu. Sehingga ya memang permintaan itu tinggi. Nah, inilah artinya saya ingin menyampaikan bahwa mereka berusaha keras untuk bisa menyaingi sawit itu selain dengan kampanye negatif tadi karena mereka tidak bisa nanam sawit ya. Bisanya nanam kedelai dan kanola dan biji kapas ini ya. Kemudian mereka juga meningkatkan bagaimana produktivitas kanola, soybean dan cotton ini supaya tinggi sehingga nanti minyaknya bisa dapat banyak sehingga bisa memenuhi konsumsi negaranya. Itu ya. Kemudian yang sayuran ada ini tomato, kentang, alfalfa. Ini saya kurang tahu nih alfalfa ini sejenis sayuran, tapi sayurannya seperti apa karena di Indonesia agak jarang ya. Dan memang pengembangan GMO ini justru lebih banyak di luar ya karena memang sumber daya manusia kita masih mungkin masih terbatas, tapi juga bisa jadi memang sengaja kita mungkin belum mau mengambil resiko terlalu jauh dalam pengembangan
bibit ini. Kita banyak masih mengandalkan kawin silang, gitu ya. Kawin silang yang jauh lebih aman karena alami. Sedangkan kalau GMO ini memang teknologinya, kemudian pengendalian prosesnya itu memang cukup sulit karena biasanya banyak menggunakan radiasi, kemudian banyak menggunakan enzim-enzim dalam menginkorporasi DNA. Nah itu memang cukup sulit dan mahal, gitu. Hingga di Indonesia masih relatif jarang. Nah kita kebanyakan adalah ngimpornya, ngimpor produk GMO-nya ini yang banyak ya. Termasuk ya mungkin apel, pir, apalagi kiwi dan sebagainya itu kebanyakan itu sebenarnya produk GMO. Tapi ya alhamdulillah mereka produknya insya Allah sudah teruji aman sehingga sampai Indonesia kita konsumsi juga sejauh ini masih aman. Mau tanya Pak? Ya boleh. Tadi mumpung misalnya jagung ya Pak ya, produk jagung itu kan tadi kalau produk jagungnya kan ada labelnya Pak ya, ada tanda bahwa itu GMO. Kalau dia sudah produk lanjutannya misalnya sudah dalam bentuk tepung atau itu ada tanda, ada kode nggak Pak ya? Ya, baik. Terkait dengan jagung misalnya atau produk lainnya ya, jagungnya atau kedelainya itu adalah GMO. Kemudian produk turunannya apakah harus melabelkan GMO atau tidak, begitu ya? Gitu. Itu idealnya. Ini kita bicara ideal ya. Itu bicara idealnya. Kalau dikaitkan dengan aturan yang tadi, ketika menggunakan bahan yang berupa bahan GMO lebih dari 5% harusnya mencantumkan. Gitu. Harusnya itu secara idealnya. Tapi dalam prakteknya ya kalau di Indonesia ini memang masih mungkin ya aturan itu belum seketat di luar negeri ya. Jadi ya tahu, tempe, kemudian snack berbasis jagung yang bahan-bahannya itu adalah diimpor misalnya dalam bentuk produk jagung GMO atau kedelai GMO. Ya produk tahu, tempe dan snack-snacknya tadi tidak pernah melabelkan itu GMO. Tapi kalau secara aturan harusnya ketika lebih dari 5% itu harus sudah menggunakan, apalagi bahan utama ya, gitu. Apalagi bahan utama. Harusnya demikian. Cuma karena sejauh ini ya perhatian terhadap GMO ini di Indonesia memang masih kecil lah ya, masih kecil. Ya termasuk kita sendiri, kita berkaca pada diri kita. Kalau kita beli buah-buahan atau mungkin apakah itu melon, kemudian kentang, apa itu jagung, atau itu tadi apel, pir, kiwi itu, ya bahkan kita tidak pernah memperhatikan itu GMO atau bukan kan gitu ya. Iya, nggak pernah ya. Ya tahunya adalah ininya apelnya bagus-bagus. Ini produk impor ya karena emang apel kebanyakan memang produk impor, tapi bagus-bagus dimakan enak ya sudah gitu. Ya, bahkan kalau tadi ada mungkin label angka 5 digit itu bahkan kita mungkin selama ini ya itu ya sudahlah itu label yang penting itu berarti sudah tersertifikasi kan gitu. Kadang memikir positifnya kan begitu. Begitu ya sehingga ya memang masih perhatiannya masih relatif rendah. Tetapi ya alhamdulillahnya produk-produk tersebut kan sebelum diimpor itu sudah tersertifikasi dan sudah melalui pengujian yang menunjukkan bahwa produk tersebut aman. Sehingga ya kita konsumsi pun juga tidak masalah gitu ya, aman sejauh ini begitu. Nah, itu untungnya adalah ya di Amerika ataupun di Eropa di sana sudah sangat ketat gitu. Jadi ketika ada nyampe Indonesia itu kayak udah terima jadi aja lah, udah percayalah sama FDA-nya Amerika gitu ya misalnya gitu. Udah percaya karena di sana memang sudah sangat ketat sekali. FDA itu lembaga paling ketat di dunia lah gitu ya. Sehingga kalau kita ngimpor produk dari Amerika itu ya kelebihannya adalah itu sudah aman. Tapi kalau dari negara-negara lain yang mungkin lembaga sertifikasinya masih kurang ketat, nah ini mungkin yang harus hati-hati lah barangkali ya, misalnya produk GMO tapi masih dari kawasan Asia gitu. Nah itu mungkin harus lebih hati-hati karena pengawasannya biasanya tidak
seketat FDA. Gitu. Itu ya. Jadi secara aturan harusnya mencantumkan, tapi karena ya kita belum seketat itu sehingga sejauh ini ya tidak pernah dicantumkan. Baik, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, gini masuk ke tadi sisi positifnya, kita ini ada beberapa impact negatif. Impact negatif, beberapa diantaranya misalnya dari environment atau dari lingkungannya, ini bisa menyebabkan cross breeding. Cross breeding antara tanaman yang sudah melalui GMO dengan vegetasi di lingkungannya, atau tadi rumput-rumput gulma yang ada di sekitarnya. Itu bisa terjadi cross breeding, kawin silang. Kawin silang antara produk yang mengalami rekayasa genetik dengan gulma yang sebenarnya gulmanya alami, tapi karena ada di dekatnya, misalnya ada suatu penyerbukan dari bunga tanaman cropsnya, kemudian dengan rumputnya, kemudian kawin silang nanti dihasilkan bisa jadi gulmanya itu, misalnya karena jagungnya itu tahan hama, gulmanya akhirnya juga menjadi tahan hama, atau jagungnya tadi tahan herbisida, gitu ya. Tapi ketika jadi kawin silang dengan gulma, gulmanya bisa jadi tahan herbisida. Nah, akhirnya nanti disemprot herbisida dengan Roundup atau Gramoxone itu nggak akan mati gitu. Itu bisa jadi terjadi potensi terjadinya cross breeding, kawin silang dengan tanaman di sekitarnya. Nah, kemudian ini ada lagi herbisid toleran. Nah, ini ya tadi bisa jadi ya menghasilkan yang tahan terhadap herbisida, gitu. Tahan terhadap herbisida sehingga nanti gulma-gulmanya tadi nanti bisa tahan herbisida itu. Ini lebih spesifiknya aja. Kemudian dari sisi kesehatan, nah ini yang terutama bagi konsumen ya, bagi konsumen bisa menimbulkan alergen, zat alergen, karena bisa jadi produk GMO tersebut menghasilkan protein tertentu yang mungkin ukurannya besar, yang konfigurasi molekulnya itu berbeda dari konfigurasi protein umumnya, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh diabsorpsi oleh usus, masuk ke dalam darah, tapi kemudian tidak bisa dimetabolisme, gitu ya, tidak bisa dimetabolisme, tidak bisa digunakan untuk resintesis protein yang baru misalnya, sehingga menjadi zat asing dan menimbulkan efek alergi, bisa. Gitu. Karena kalau kaitannya dengan genetik ini kan juga erat kaitannya dengan protein yang ada di dalamnya. Nah, ketika proteinnya tersebut konfigurasinya berubah, kemudian tidak bisa digunakan untuk resintesis pada protein tubuh, yaitu akhirnya dia bersifat alergen. Berikutnya adalah bisa bersifat antibiotik resisten. Antibiotik resisten. Sehingga kalau misalnya kita mengkonsumsi produk GMO, biasanya produk GMO ini kan dibuat biasanya ya diantaranya adalah tahan penyakit gitu ya. Tahan penyakit itu identik dengan tahan terhadap serangan zat-zat kimia ataupun zat-zat tadi seperti herbisida, pestisida gitu-gitu ya, dibuat menjadi tahan itu. Sehingga ketika genetiknya itu tahan terhadap chemical ataupun bahan aktif, kemudian kita konsumsi, nah bisa jadi tubuh kita itu juga menjadi ini kuat gitu ya, menjadi kuat karena ada efek dari gen yang ada dalam makanan tersebut yang menyebabkan tahan terhadap senyawa bioaktif, termasuk antibiotik. Nah, gitu sehingga nanti akhirnya kalau pas tiba-tiba sakit, kemudian dikasih antibiotik, itu antibiotiknya nggak berfungsi karena tubuh kita sudah mengalami tadi perubahan genetik menjadi tahan
terhadap antibiotik. Itu bisa jadi gitu. Atau misalnya konsumsi hewan-hewan yang juga mengalami rekayasa genetik. Nah, itu nanti bisa saja tubuh kita menjadi tahan terhadap chemical termasuk antibiotik gitu. Antibiotik ini kan sebenarnya juga chemical ya, chemical biochemical. Tapi sifatnya adalah aktif untuk bisa mengobati penyakit gitu ya. Tapi kalau kita sendiri juga akhirnya tahan antibiotik, ya penyakitnya juga nanti akhirnya tubuh kita nanti menjadi resisten atau tidak mempan diberi antibiotik. Sehingga nanti ya penyakit nggak sembuh-sembuh gitu, nggak hilang-hilang gitu. Bisa jadi. Itu potensi ya. Kemudian dari sosial etik artinya dari kemasyarakatan gitu. Kemasyarakatan bahwa produk GMO ini bisa menyebabkan munculnya monopolisasi atau monopoli lah gitu ya. Monopoli pada food market. Karena apa? Kalau bisa dihasilkan produk tertentu dari negara tertentu yang luar biasa produktivitasnya bagus, ya akhirnya dia nanti akan bersifat monopoli. Gitu. Seperti misalnya ya tadi kedelai. Kedelai itu sudah ya gitu boleh dibilang sebenarnya secara tidak langsung kita sudah dimonopoli oleh Amerika. Gitu. Karena apa? Produknya kedelai impor itu memang produk kedelai Amerika itu harganya bisa begitu murahnya dibanding kedelai lokal. Jadi kalau dibahasakan misalnya kita kedelai lokal dijual dengan harga yang sama dengan kedelai impor, petani boleh dibilang nggak jadi untung gitu. Karena biaya produksinya petani kita tinggi. Jadi akhirnya ya pengrajin tempe, kedelai itu hampir pasti mereka mengambil kedelai adalah kedelai impor. Sudah harganya murah, kualitasnya bagus ya gitu ya. Kedelainya bersih, gendut-gendut, lucu-lucu gitu. Nah, ini sangat menang segala-galanya. Akhirnya ya market dari kedelai sudah dikuasai oleh Amerika. Begitu ya. Karena mereka GMO kedelai sudah begitu luar biasa, sudah sangat bagus sehingga dimonopoli. Kemudian berikutnya diantaranya yang berikutnya adalah penggunaan gen dari animal pada plant food mungkin juga memberikan secara etik dari sisi keagamaan mungkin juga bisa bermasalah itu ya, bermasalah karena misalnya animalnya ini bisa jadi ternyata diambil dari animal yang mungkin haram begitu ya. Misalnya diambil dari genetik babi gitu, karena entah kenapa kebetulan atau bagaimana atau sengaja yang dicari hanya dari babi, kebetulan genetik dari babi itu luar biasa sangat mudah matching dengan genetik organisme lain. Itu saya juga istilahnya kalau di tanda kutip kok ya delalah gitu loh. Delalah babi ini punya fleksibilitas yang luar biasa. Bisa menjadi perantara, bisa menjadi agensi rekayasa genetik ini luar biasa. Termasuk enzim-enzim itu kalau dari babi itu luar biasa, itu aktivitasnya bagus gitu. Nah, ini kalau sampai ini terjadi, misalnya ini ya kedelai genetiknya diambil dari babi gitu. Ya kan bisa saja gitu. Terus nanti hukumnya gimana itu kedelainya kan gitu. Mungkin akan bermasalah terkait dengan kehalalannya, karena kalau sudah mengandung babi itu ya dari kehalalan sulit untuk bisa diterima, ya, pasti akan dijustifikasi sebagai haram sehingga nanti bermasalah pada masyarakat yang Muslim. Gitu. Kemudian animal welfare could be adversely affected, artinya terkait dengan kehidupan satwa ya, kehidupan satwa bisa jadi terpengaruh, ya bisa terpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung akibat GMO ini.
Kemudian new GM organisme, nah ini organisme yang baru, ini bisa jadi juga akan muncul gitu. New GM organisme muncul sehingga nanti juga menyebabkan sejenis permasalahan pada hak cipta ataupun paten dan sebagainya gitu ya. Itu bisa muncul masalah di sana. Ya, baik, saya kira itu beberapa materi yang bisa disampaikan terkait dengan peraturan GMO dan resiko-resikonya ataupun potensi-potensi yang bisa ditimbulkan dengan berkembangnya GMO ini. Tapi tidak bisa dipungkiri, GMO memang menjadi kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas terutama ya pada produk-produk hasil pertanian dan untuk menunjang ketahanan pangan tersebut. Yang penting kita harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan tadi. Barangkali ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas, saya kira kuliah tidak harus sampai maghrib ya, tidak harus sampai maghrib. Kita